العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات، والصلاة والسلام على سيد السادات قائد القادات سيد الخلائق والبريات محمد. صل على محمد وأهل بيته الأنجم الزاهرات وأصحابه الميامين غرر الباهرات. أما بعد، حضرات السادة أساتذتي وآبائي وإخواني الموالون المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, seperti biasa sebelum kita masuk dalam kajian kita tentang wiladah al-Maimunah, kelahiran al-Imam Al-Husaini alaihi salam, kita akan bacakan beberapa abyat syair tabarrukan sebagai apresiasi kebahagiaan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa ali ahlu baitin tuhhiru min danasin wa hum fil khalqi a'la darajat. Ahlul bait adalah makhluk yang paling tinggi, a'la darajat, ciptaan Allah yang paling luhur. Ahlu baitin tuhhiru min danasin wa hum fil khalqi a'la darajat, wa idza ma dhukiru fi majlisin kanat al-a'laq fihi nazilat. Nama-nama mereka Muhammad wa ali Muhammad kalau disebutkan, para malaikat itu turun, amlaku fihi nazilat, di majlis itu turun berbagai macam malaikat. Waliyumha kullu dhanbin 'indana, dan semoga Allah menghapuskan seluruh dosa dari kami semuanya. Maka waliyumha kullu dhanbin 'indana irfa'u aswatakum bis salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ummul hanun fi hamliha ta'ibat. Ini syair menggambarkan kecintaan kedua orang tua kami. Mereka adalah orang-orang pecinta Ahlul Bait. Ummul hanunati kam fi hamliha ta'ibat. Ibu kami ya Allah, berapa besar merasakan capek letih ketika hamil putra mereka. Wa kam layalin wa 'ainuha ma hajat, dan di malam-malam harinya bahkan matanya tak sempat untuk terpejam. Wa 'ainuha ma hajat fasirtu ad'u laha ma syamsuna tala'at. Maka aku selalu mendoakan ibuku itu selama matahari itu masih menyingsing, selama matahari itu masih terbit. Apa doanya? La adaballah ummi innaha syaribat. Ya Allah, jangan siksa ibunda kami. Kenapa? Karena ibunda kami telah meneguk cawan cinta kepada kami. Innaha syaribat hubbal wasi wa ghaddatni bil labani. Dan cawan cinta itu kemudian dengan cinta tersebut kepada Ali bin Abi Thalib berderai berbagai macam air susunya, asihnya. Wa ghaddatni bil labani wa kana li walidun wa kana li walidun yahwa Aba Hasani. Aku punya ibu yang cinta sama Ali bin Abi Thalib. Aku punya ayah Yahwa Aba Hasan yang gila cinta pada Ali bin Abi Thalib. Kira-kira putranya bagaimana ayah ibunya cinta pada Ali bin Abi Thalib. Fasirtu min di wada min hadihi wa hada. Fasirtu min di wada
alaihissalam. Imamul Huda, Imamul Huda, Sibtun Nubuwati Walidul A'immati Rabbun Nahyi Maulan Lahul Amru. Syair ini katanya Allamah Al-Amini dalam kitabnya, kalau dibacakan dikatakan sahibul asr wa zaman hadir, yaitu disebutnya ainiyahnya Al-Arandas, Ibn Al-Arandas Al-Hilli. Imamul Huda, Imam Al-Husain itu siapa? Adalah imam pemberi hidayah. Imamul Huda, Sibtun Nubuwati Walidul A'immati Rabbun Nahyi Maulan Lahul Amru. Imamun Abuhul Murtada Alamul Huda. Beliau imamun, tapi ayahnya adalah Alamul Huda, Sayyidul Murtada Ali bin Abi Thalib. Imamun Abuhul Murtada Alamul Huda, Wasiy Rasulillah was-silwu was-sihru hubi bizalasin ma ahata bimisliha waliyun wala zaidun siwahu wala Amru. Al-Husain diberikan 3 hal yang tidak diberikan kepada siapapun, la waliyun wala zaidun wala Amru. 3 hal tersebut apa yang diberikan, khususiyah tersebut yang diberikan kepada Imam Al-Husain alaihi salam, yaitu lahu turbatun fiha shifa wa qubbatun. Beliau memiliki turbahnya syifa, mengandung kesehatan dan afiat. Lahu turbatun fiha shifa wa qubbatun. Beliau memiliki qubbah, yujabu biha da'i idza massahu durru. Allah kabulkan kalau orang memohon doa di bawah tahta qubbati, wal ijabatu tahta qubbati. Wa qubbatun yujabu biha da'i idza massahu durru. Wa durriyatun minhu tis'atun a'immatu haqqin la thamanin wala 'ashru salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Selamat berbahagia atas kelahiran cucundan Nabi yang beliau adalah Abul Ahrar, Sayyidus Syuhada, Nurul Ain, Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Kami menghaturkan ucapan kebahagiaan dan apresiasi kepada segenap para ulama, para muwalin, wa fi maqamil muqaddas sahib al-asr wal zaman, wa bil khusus para sadatuna wa ustaduna al-mubajjal samahatul ustaz Zahir hafizahullah, dan seluruh para muwalin atas kelahirannya sosok syafi'ul ummah, yaitu pemberi syafaat umat ini. Beliau ketika dilahirkan, kita yang membaca tentang riwayat hari kelahiran beliau, dan malam ini adalah malam 3 tersebut, yang para malaikat di situ ada di lapisan langit ke-6. Malaikat tersebut namanya Futrus atau Dardail. Mungkin semua antum pernah mendengarkan itu. Bagaimana ini malaikat melihat dengan Jibril alfu qabil, yaitu apa alfu qabil? 1000 qabilah. Fi kulli qabilin alfi malak. Setiap dari satu qabil itu 1000, bahkan ribuan, ratusan ribu malaikat. Ada 1000 qabilah yang turun kemudian membawa menyertai ribuan, ratusan ribu malaikat. Dikirakan adalah telah terjadi qamat qiyamah, dikirakan adalah terjadi kiamat. Kemudian Rabbul Alamin mewahyukan kepada jinan untuk
untuk melakukan hiasan tercantiknya, kemudian memerintahkan kepada Malik Khazinan Niran untuk menghentikan semua adab dan siksaannya. Kemudian ini malaikat bertanya, akankah ini telah terjadi kiamat? Tanyalah Futrus ini, tanyalah Dardail ini kepada Jibril, ya amina wahyillah, ya khadimar rusuli Muhammad. Aku bertanya, aqamat kiamat fi darid dunia, akankah telah terjadi kiamat di dunia? Lihat jawabannya, dijawab oleh Jibril, la bal ikraman li mauludin yuladu li Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali. Sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan seorang maulud dari keluarga Muhammad, dari putra Muhammad, yaitu Husain bin Ali. Kemudian ini berkata kepada Jibril, tidakkah engkau memberikan salam kepada Rasulullah? Aku diberikan sanksi. Dikatakan ini adalah salah satu malaikat yang agung, Dardail, atau namanya Samsa'il, atau dikenal dengan Futrus, karena dia ingin melakukan perjalanan, karena dia memiliki begitu agungnya sayap. Dikatakan ada 16.000 sayapnya dalam riwayat tersebut. Kemudian ditambah lagi 16.000 sayapnya karena dia ingin terbang menuju kepada arsy-Nya Allah. Urusan arsy ini kemudian dia sampai di situ, ternyata berterbang sampai terbang terus lebih dari 50.000 tidak sampai. Kemudian merasa diberikan sanksi, beliau tidak gabung dengan sufufil malaikat. Sampai kejadian itu malaikat turun dari langit ila sama'id dunia, kemudian meminta kepada Jibril. Disampaikan ketika sampai, dan kemudian mereka mengucapkan tahniah kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan, ya Rasulullah, malaikat ini semuanya memberikan salam dan kemudian mengatakan ucapan selamat atas kelahiran putramu, cucumu Al-Husain alaihissalam, dan ada salam khusus dari Dardail. Dia telah diberikan saksi, doakan. Dikatakan Rasulullah mengangkat buayan Al-Husain alaihissalam, Allahumma bihaqqil Husain wa bihaqqi alaih, dan dengan hakku kepadanya, isfi, dan angkatlah, kembalikanlah fi sufufil malaikat, kembalikanlah Dardail atau Futrus dengan gabungan para malaikat yang lainnya. Ketika Rasulullah menengadakan doa itu, seketika pula turun ijabah dari Allah. Turunlah Futrus ini menghadap Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, ana Dardail telah digabungkan dengan para malaikat, telah dicabut sanksinya berkat anak ini. Biarkan aku memegang Mahdul Husain, biarkan aku untuk menggendongnya, untuk aku bertabarruk dengan Al-Husain walidu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian digoyang-goyangkan bagian Mahdul Husain, bagian buayan tempat berbaringnya Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Dikatakan kembali ke malaikat. Malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah, tahukah apa yang dikatakan Futrus di hadapan seluruh malaikat? Beliau membanggakan yatabaha ala jami'i malaikatih, membanggakan dirinya bahwa beliau mengatakan si Futrus ini, man misli wa ana atiqul Husain, man misli wa ana khadimul Husain. Seperti siapa yang seperti diriku sedangkan aku dibebaskan berkat Al-Husain, bahwa aku telah mendapatkan keselamatan dan aku menjadi khadimnya Imam Al-Husain alaihissalam. Para malaikat berebut untuk menyandang predikat khadim Imam Al-Husain alaihissalam. Razaqallahu wa iyyakum an yaj'alana min khuddamihi, termasuk kita adalah khadimnya beliau wa khadim cucu beliau al-muntadhar al-mahdi ajjalallahu farajahu syarif Imam Al-Husain alaihissalam. Hari kelahirannya para malaikat semuanya mempersiapkan. Kita baca dalam riwayat di situ ada namanya La'ya. La'ya adalah sayyidatul hurul ain, tuannya bidadari tercantik di surga, untuk datang menghampiri bidadari manusia, Haura al-Insiyah, bidadari termulia, bintu Sayyidil Kaunain, yaitu Fatimah al-Batul bint Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk melihat prosesi kelahiran Al-Imam Al-Husain alaihissalam. La'ya bidadari tercantik yang memiliki 70.000 qasr. Kalau dikatakan kalau ingin melihat keindahan surga, mereka akan melihat
keindahan yang ada pada La'ya tersebut. La'ya turun memberikan salam kepada Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Kemudian keluarlah Halimah bin Husain lahir, dibersihkan dengan ma'il firdaus, ma'il kausar, dibersihkan dengan air surgawi dan diberikannya khudhihi mubarakan, bawalah ini putramu dalam keadaan penuh keberkahan wahai Fatimah. Di situ ada manusia yang membantu, yaitu amehnya, bibinya Nabi Muhammad, Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ketika anak ini lahir, mendengarkan suara tangisannya, dikatakan, ya ammah, wahai bibitku Sofiyah, nawilini waladi, berikan putraku, berikan cucuku Al-Husain untuk aku gendongnya. Dijawab oleh wanita ini, lam nudadhifhu ba'd, belum kami cuci, belum kami bersihkan ya Rasulullah, baru saja lahir. Dijawab oleh Rasulullah, "A'anti tunadhifina?" Akankah engkau yang membersihkannya? Allah nadzafahu wa tahhara. Allah yang mensucikan dan Allah yang membersihkan Al-Imam Al-Husain. Nawilini waladi. Dibawa anak ini, dikecupin di bagian bibirnya, dikecupin di bagian dahinya. Oleh karena itu ini satu-satunya manusia yang tidak pernah menyusu dari seorang wanita kecuali dari kakeknya Taha, sehingga syair mengatakan lillahi murtadi'un martada'a min sadyi unsa illa min Taha maradi'u. Sungguh anak kecil yang lahir yang tidak pernah disusui seorang wanita melainkan dari jemarihnya Taha maradi'u, jari Taha sebagai yang hidup dan menjadikan kembang tumbuhnya beliau daripada ghidha, dari air yang langsung keluar dari jemari Muhammad ibn Abdullah salawat salli ala Muhammad Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Dikatakan dalam riwayat 7 hari 7 malam malaikat itu mengucapkan tahniah kepada Rasulullah. 7 ayyam bilayaliha, 7 hari 7 malam malaikat naik turun mengucapkan hani'an ya Rasulullah, selamat ya Rasulullah atas kelahiran Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Kemudian kembang anak ini, beliau tumbuh menjadi makin besar. Kakaknya telah lahir terlebih dahulu. Terjadi zuriyadus sunnah, terjadinya sunnah bagi seorang yang dilahirkan. Kemudian dilakukan akikah di hari ke-7. Hari 7 harinya dilakukan akikah, kemudian ditimbang rambutnya, kemudian diberikan harga emas, kemudian diadanin bagian kanannya, diiqamatin bagian kirinya, bertanya kepada Fatimah wa Ali, wahai Fatimah, wahai Ali, kau berikan nama siapa gerangan anak kecil ini yang baru lahir? Dikatakan, aku tidak pernah mendahului dirimu, hadis yang semua kita tahu. Kemudian Rasulullah, kalau begitu aku tidak akan pernah mendahului Allah tabaraka wa ta'ala. Turun Jibril dan mengatakan, ya Rasulullah, Ali itu adalah di sisimu seperti sisi Harun di sisi Musa, maka berikan anaknya seperti nama-nama anak Harun, Syubbar wa Syubbar wa Musyabbir. Kemudian lisani Arabi, maka sammihi Al-Husain, berikan namanya nama Al-Husain alaihissalam. Inilah Al-Imam Al-Husain ketika tumbuh umur 3 tahun dan kakandahnya umur 4 tahun, seringkali digendong oleh Rasulullah. Al-Hasan diletakkan samping kanannya, Al-Husain di samping kirinya. Kalau datang anak ini diciumin. Kalau sudah sampai kepada Al-Imam Al-Husain, Imam Al-Hasan, Rasulullah menciumi bagian bibirnya. Al-Husain menanti, berharap juga mendapatkan yang sama seperti abangnya untuk dicium bagian bibirnya. Akan tetapi selalu yang dicium bagian lehernya, bagian dadanya. Anak ini kemudian dikatakan keluar air matanya, berdiri dari buayan Rasulullah, dari pangkuan Rasulullah, masuk ila hujrati Fatimah, masuk ke rumah ibundahnya Fatimah. Ummah, ibundah kami, wahai Zahra, qabbilini fi fami, ciumlah di bagian bibirku. Afihar raihah, akankah ada aroma yang kurang sedap? Limadha bunayya, kenapa putraku? Dikatakan, ini jadi Rasulullah setiap kali mencium abangku di bagian bibirnya, aku tidak pernah dicium bagian bibirku, adakah wangian yang kurang sedap? Kemudian dicium oleh Fatimah Az-Zahra, ibundahnya anak ini umur 3 tahun.
Dikatakan atyabu minar rih ya waladi, lebih harum daripada wewangian yang ada. Kemudian kenapa kakek melakukan itu? Dibawa ini anak dalam derayan air matanya, tanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Dijawab jawabannya, ada Jibril selalu mengabarkan kepadaku bahwa putraku ini Al-Hasan, aku cium bagian bibirnya itu adalah maudhi'us sum, yang mereka akan meletakkan racun. Kemudian aku menciumi bagian bibirnya. Amal Husain bahwa syahidu hadhil ummah, beliau yang syahid di umat ini. Kita ta'asiyan bi Rasulillah, hari kelahiran Al-Husain disambut dengan kebahagiaan Rasulullah dan sesenggukan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita pecinta Al-Husain di hari wiladat Al-Husain tidak melakukan sunnah seperti sunnah Rasulullah ketika mendapatkan kabar bahwa anak ini adalah syahidu hadhil ummah, akan qata'u bisuyufi irban irba, akan dipotongin tubuhnya dengan seperti kal adahi mujazzarin, tubuhnya dipotong-potong berserak di atas tanah. Dikatakan amal Husain, tidak aku cium bibirnya bukan karena ada aroma, melainkan aku menciumnya adalah mawadhi'us suyuf, tempat mereka akan meletakkan pedang tersebut kepada bagian leher Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Imam Al-Husain berkembang terus, makin mulia, wahakala. Adakah yang lebih mulia daripada Imam Al-Husain dan kakandanya Al-Imam Al-Hasan, Sayyidai Syababi Ahlil Jannah, penghulu pemuda surga. Dikatakan ba'da wafati Rasulullah, setelah wafat Rasulullah, wa kana umruhu 6 sana, dan kakaknya 7 sanawat. Kakaknya umur 7, beliau umur 6 tahun. Al-Husain dilahirkan pada tanggal 3 tahun 3, ada yang mengatakan tahun 4 Hijriah, karena beliau hanya tuhrun wahid, 1 kali suci saja. Artinya apa? Setelah melahirkan Al-Imam Al-Hasan, putra pertamanya, cucu pertama Rasulullah, kemudian setelah tahir, begitulah langsung dapat hamil yang kedua, dan lahirnya prematur hanya 6 bulan. Kita semua tahu bahwa ada ayat hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, bahwa masa kehamilannya dan sampai masa kelahirannya dan selesai masa penyusuannya 30 bulan. Itu hanya kepada Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam. Kalau kita semua tahu bahwa anak biasanya akan diberikan ASI selama 2 tahun, haulain kamilain, maka 12 kali 2 24 ditambah 6 bulan persis 30 bulan. Itulah adalah masa beliau mulai dari kehamilannya sampai kelahirannya. Al-Imam Al-Husain ketika setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang A'rabi dakhala ila al-Madinah. Seorang A'rabi masuk ke Madinah. Di antara di Madinah itu ada anak-anak sebian, anak-anak kecil yang lagi bermain. Kemudian orang ini bertanya, "Man yadulluni ala dari Amirul Mu'minin Ali?" Adakah dari kalian yang menunjukkan di mana rumahnya Amirul Mu'minin Ali? Keluarlah di antara anak-anak kecil itu Al-Husain alaihi salam. Ana adulluka alaih. Aku akan tunjukkan rumahnya di mana. Wa ana ibnuhu, dan aku adalah putranya, putra Ali. Ana adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ditanya, "Man abuk?" Siapa gerangan ayahmu wahai anak? Dijawab, "Abi Ali bin Abi Thalib." "Wa man ummuk?" Siapa ibundahmu? Dijawab, "Ummi Fatimah al-Batul bint Sayyidina Rasul." Ibuku Fatimah. "Wa man jaddatuk?" Siapa nenekmu? Beliau menjawab, Ummul Mu'minin Khadijah bint Khuwailid, Khadijah al-Kubra. "Wa man jadduk?" Dan siapa kakekmu? Beliau menjawab, An-Nabiyul Mustafa al-Akram Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali. Kemudian orang Arabi ini berkata, "Duh anakku, duh mulianya engkau. Akhadta dunya bi tarafaiha." Engkau telah mengambil seluruh kemuliaan dunia dari ujung sampai ujung, dari 2 belah bagian timur dan barat. Kalau ada kemuliaan di dunia, itu sudah engkau ambil, dan engkau adalah semua kemuliaan yang ada di dunia ini. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.
salawatullahi wassalamuhu alaihi. Beliau yang kita semua tahu, yang kita baca dalam nas ziarah kita, asyhadu annaka tuhrun tahirun mutahhar min tuhrin tahirin mutahharin tahurta wa tahurat bikal bilad wa tahurat ardu fi anta fiha wa tahura haramuk. Imam al-Husain, semua yang berkaitan dengan Imam al-Husain menjadi suci, dan beliau menjadi hotspot yang menyebarkan kebaikan dan kesucian. Siapapun yang ta'allaq bil Husain yabqa madad dahr, akan dikenal sepanjang sejarah, tidak akan kelam dengan waktu dan masa, akan kekal dengan kekal dzikrul Husain, akan selalu diingatkan fi majalis dzukira fihi Husain, maka orang tersebut yang menggandengkan, menyertakan dirinya berada dalam porosnya al-Imam al-Husain, maka kutiba lahul baqa, seolah-olah ditulis kekekalan. Bahkan malaikat menginginkan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut sebagai khadim al-Husain alaihi salam. Bagaimana kami yang mencintai Aba Abdullah al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam. Imam al-Husain adalah seperti teks tadi, engkau wahai Aba Abdullah, aku bersaksi asyhadu annaka, bahwa dirimu adalah tuhrun tahirun mutahhar, sosok dari kesucian yang suci kemudian disucikan dari kedua orang tuanya, min tuhrin tahirin mutahharin, dari kedua orang tuamu, ayah ibumu dan kakekmu, adakah yang lebih suci daripada mereka? Min tuhrin tahirin mutahhar, yaitu apa? Seperti yang kita sebutkan bahwa beliau adalah min aslabisy syamikhah wal arhamil mutahharah, dari sulbi seorang yang luhur dan dari rahim seorang yang suci, yaitu al-Imam al-Husain alaihi salam, yang dilahirkan mubarra'an min kulli aibin, dilahirkan kosong, sepi daripada kecacatan, ketampanan, kerupawanan, kebersihan, kesucian ilahi yang ada pada Imam al-Husain alaihi salam. Min tahrin tahirin mutahhar tahurta, engkau memang benar-benar telah suci wahai Aba Abdullah. Wa tahura bikal bilad, bahkan bilad menjadi tahir. Karbala dulunya biasa menjadi suci karena di situ bersemayam jasad suci Abi Abdullah al-Husain, karena berserak basah dengan darah beliau. Dan kini kita menyaksikan bagaimana kemudian Atab al-Husainiyah menggalihnya sampai 18-20 meter ke bawah, sampai tampak tanah aslinya al-Imam al-Husaini alaihi salam. Dibacakan berbagai macam azab pujian kepada al-Imam al-Husain alaihi salam. Beliau wa tahurat ardul lati fiha, dan suci pula tanah yang ada di sekitarmu. Wa tahura haramuk, dan tahir harammu, suci bagian kawasan pusarahmu. Ya Aba Abdullah, semua yang berkenaan dengan Imam al-Husain iktasaba syaraf, mendapatkan kemuliaan tersebut, mendapatkan kemuliaan karena kemuliaan al-Imam al-Husain alaihi salam. Abu Abdullah magnatis al-alam, al-Imam al-Husain adalah magnet alam ini. Kalau sudah dinisbatkan kepada Imam al-Husain, khairu syahidin, sebagai syahid, sebagai bukti terkuat. Kalau sudah acaranya dinisbatkan kepada Imam al-Husain, semuanya berbeda. Bagaimana malam-malam Muharram, semuanya berebut untuk mendapatkan kemuliaan syarafil khidmah kepada Abi Abdullah. Bagaimana para ulama mencontohkan beliau adalah sahibu bahsul kharij, memiliki pelajaran bahsul kharij, dilepas semua kebesarannya, imamahnya, semuanya, kemudian masuk di salah satu Husainiyah, membersihkan maaf-maaf kamar mandinya, mempersiapkan khuddamil Husain alaihi salam. Semuanya berebut untuk mendapatkan kemuliaan al-Imam al-Husain. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan syarafil khidmah, mendapatkan kemuliaan khidmatul Husain alaihi salam? Kita menghadiri hari wiladahnya,
adalah salah satu kita khidmat kepada Imam Al-Husain. Mempersiapkan semua sarana prasarana terjadinya acara ini adalah khidmat Imam Al-Husain. Yang ibu-ibu yang memasak di belakang ini semuanya yaktasib mendapatkan syarafil khidmah Imam Al-Husain. Bagi yang kemudian sibuk dengan bekerja tak bisa hadir, membaca kembali biografi kemuliaan Imam Al-Husain alaihissalam. Adakah sosok yang lebih mulia? Bagaimana nahdatuhu, bagaimana pergerakan beliau, bagaimana revolusi beliau, bagaimana keluarnya beliau, dan semuanya yang berkenaan tentang Imam Al-Husain indah untuk kita kaji. Kemarin di akhir bulan Rajab beliau meninggalkan kota kakeknya tanggal 28 Rajab, berjalan tanggal 3 beliau sampai menginjakkan kaki di kota Makkah, kemudian tinggal di Makkah, kemudian berjalan dan mulailah revolusi Al-Imam Al-Husain. Sejak mulai beliau mengatakan tidak kepada pemerintahan dan rezim zalim, yaitu Bani Umayyah yang ada zaman itu, dan begitu seterusnya. Kami pecinta Al-Imam Al-Husain seharusnya meyakini dan melakukan sama. Tinggal pilih kita, wahai ayyuhal muwalun, akankah kita bersama dengan porosnya Al-Imam Al-Husain atau dengan porosnya mereka, yaitu siapa? Orang-orang Umawi, Yazid ibn Muawiyah dan keturunannya Bani Umawi. Kita bisa pilih antara kita bersama Al-Husain atau bersama selain dengan Imam Al-Husain. Di zaman Imam Al-Husain terdapat 3 golongan. Ada manusia yang kemudian para ulamanya menganggap ada 3 bagian manusia di zaman itu. Manusia yang pertama adalah orang yang benar-benar mubghidun lil Husain, nasibul ada li alil bait, yang memang menunjukkan bahwa mereka adalah nasibi. Siapa mereka? Mereka itu adalah yang kemudian seperti yang dikatakan oleh Shimr ibn Dzil Jawzan la'natullahi alaih, ketika ditanya, kenapa engkau memerangi diriku? Li ala madza tuqatiluni? Apa jawabannya? Bughdan minna li abika wa minka. Karena bughudnya, dendamnya, amarahnya diriku pada ayahmu dan pada dirimu. Jelas. Golongan yang pertama yang dihadapi Imam Al-Husain adalah orang yang mubghid, orang yang benar-benar bughud dengan Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Golongan yang kedua adalah orang yang benar-benar wafa kepada Sayyidus Syuhada, yang benar-benar loyalitas, setia, siap berkorban sampai menjadikan badala muhajahu dunal Husain, memberikan muhjahnya, yaitu semua yang dia miliki, yang paling mahar dari dirinya, yaitu semua harta, keluarga, bahkan darah dan jiwanya fisabili ibni binti nabiyina Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, menjadikan murah darahnya, berjuang hingga darah, titik darah terakhir, dan mendapatkan nalu syarafis syahadah, mendapatkan kemuliaan syahid bersama Sayyidus Syuhada Al-Husain alaihissalam. Mereka itu adalah sullah qalila, 73-100 orang yang kemudian terus menyertai Al-Imam Al-Husain sampai akhirnya syahid di padang Karbala. Seluruh keluarganya, 17 dari keluarganya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Ridha, laqad qutila ma'ahu 18 rajulan ma lahum fil ardi syabihun. Telah terbunuh bersama Al-Imam Al-Husain 18 keluarga beliau adalah kaukabat min kawakib ahlul bait, yaitu rembulan bintang termulia dari keluarga suci Al-Mustafa Tuhuri sallallahu alaihi wa alihi, dan semuanya gugur syahid. Itu adalah anak cucu cicitnya Abu Talib, dan Abu Talibnya dikatakan mata kafiran wal iyadu billah, yang semuanya beliau adalah jaddus syuhada. Itu adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Al-Imam Al-Husain. Dan golongan yang ketiga adalah golongan la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak bersama Al-Husain dan juga tidak bersama menunjukkan benci kepada keluarga Rasulullah. Seperti perkataan Farosda ketika ditanya, ketika dia melakukan haji dan Imam Al-Husain berada di kawasan haram, dan beliau yaumut tarwiyah tanggal 8 baru melepaskan ihramnya. Beliau niat untuk melakukan haji, kemudian ada nida, ada seruan, hulla min ihramik, lepaskan ihrammu wahai Aba Abdullah.
kalau engkau mendapati bahkan muta'alliqan bisitril Ka'bah, bahkan engkau memegang kiswah Ka'bah, kalau mereka sampai padamu akan membunuhmu, maka Al-Imam Al-Husain tidak mau, enggan untuk mengotori dan menginjak-injak kehormatan Ka'bah, hurmatul Ka'bah. Beliau meninggalkan dan berjalan menuju ke Irak. Imam Al-Husain, orang-orang ini ketika berjalan, ada Farasdak ditanya, "Kaifa khalaftal Kufah?" Bagaimana engkau meninggalkan Kufah? Ini golongan yang ketiga dan terakhir. Apa jawabannya? Ya Aba Abdullah, qulubuhum ma'ak wa suyufuhum 'alaik. Ya Husain, sebetulnya hati mereka bersamamu, tapi kalau sudah digelontorkan dengan bayaran, maju tak gentar membela yang bayar. Siapa yang bayar maka pedangnya juga akan menghunuskan padamu. Mereka kalau disuruh milih antara Yazid al-Khammar, Yazid tukang mabuk, al-fasiqul fajir dan semuanya yang bermain dengan waliyadzubillah syarafil maqam dan syaraf hadal mimbar al-Husaini, kita ceritakan kebobrokan Alu Umawi yaitu Yazid. Pernah orang-orang ini ingin menjilat, memberikan salam kepada yang mereka sebut ya Amiral Mukminin dengan merundukkan. Kemudian dibalik ternyata yang duduk di singgasana raja bukan Yazid, melainkan melainkan monyetnya Yazid, yal'ab bil qirada, monyetnya Yazid yang duduk di singgasananya dan mengatakan assalamu alayka ya Amiral Mukminin, syarrul baliyati ma yudhik. Maka golongan yang ketiga itu bisa jadi kita waliyadzubillah yang tidak memiliki loyalitas yang paten, yang mengukuhkan kaki kita dalam porosnya Al-Imam Al-Husaini alaihi salam, sehingga qulubuhum ma'ak, hatinya bersamamu. Ya kalau kita disuruh milih antara Yazid dan Al-Imam Al-Husaini alaihi salam, yaqinan wa antum semuanya ikhwah wa akhwat, semuanya muwalin wa muwaliyat, pasti Al-Husain alaihi salam. Tapi kalau sudah berbenturan dengan sesuatu urusan iming-imingan harta, kekuasaan, kedudukan, dan nanti kan bisa kita carikan dalil dan alasan. Yang penting mengelucur dulu dana, meninggalkan bahkan kemuliaan Al-Imam Al-Husain. Waliyahillah. Semoga kita termasuk golongan yang kedua yang memiliki loyalitas kepada Al-Imam Al-Husain, yang siap, yang mengatakan yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salam, Allahumma inni la ara ashaban awfa wa abar min ashabi. Aku tidak pernah mendapati sosok sahabat yang lebih wafi, yang lebih setia, yang lebih cinta seperti para sahabatku. Mereka itu adalah yasta'nisu bil maniyati duni, merasakan kenikmatan kematian. Yang penting Al-Imam Al-Husain tetap hidup. Isti'nasu tifil bi mahalib ummi, seperti asiknya anak kecil ketika ngempeng susu ibunya. Bagaimana anak kecil kalau nggak dilepas kecuali nangis? Begitulah para orang-orang yang siap syahid bersama Imam Al-Husain, menginginkan, merasakan istiqnas, merasakan ketenangan untuk mendapatkan syarafus syahadah bersama Imam Al-Husain. Tidak gentar apapun yang ada di hadapannya. Habis sebagai bukti pecinta Al-Husain yang sebenarnya, melepaskan semuanya, melemparkan deriknya, melemparkan bajunya, melemparkan bagian daripada peperangannya, bahkan melemparkan perangnya. Ketika ditanya ajunin ya Abis, apakah kamu sudah gila wahai Abis? Jawabannya hubbal Husain ajannani, cinta kepada ini ibnu binti nabiyina, putra dari putri nabi kami Fatimah, yaitu putranya Fatimah, Al-Husain ibn Fatimah, maka telah membuatku gila karena cinta kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Semoga kita termasuk yang mendapatkan rasa cinta tersebut sehingga benar-benar maghnatis Al-Husain. Dan yang kita sampaikan bahwa Al-Husain adalah maghnatis dunia, bahwa Husain adalah magnetnya dunia. Siapa saat ini capeknya kali lipat daripada melakukan ibadah haji wal umrah, berjalan long march puluhan kilometer, membayar dengan semua problematika yang ada, yang semuanya ada, yaitu
infrastruktur yang apa adanya, kerusakan, semua ancaman, ekstrimnya cuaca, capeknya, gelontorkan uangnya. Wal ajib, setiap tahun kalau bisa diulang, mudmin, mendapatkan rasa kenikmatan, ingin diulang lagi, padahal capek, padahal menggelontorkan. Itulah maghnatis Husain alaihi salam. Sampai orang-orang, para ulama atau orang-orang yang cinta kepada Imam Husain, apa yang dikatakan ketika sampai kepada melihat qubbatul bayda, kubbah yang penuh cahaya, itu kubbahnya Imam Husain di Karbala. Apa yang dikatakan? Ya Husain, mada fa'alta biqulubi syi'atik? Apa yang kamu lakukan dengan hatinya para pecintamu ya Abu Abdillah? Ajib. Para pengusaha kaya raya meninggalkan semua usahanya, turun di jalan, menyundun untuk memberikan makanan di jalan. Kalau ada yang tua, diciumin bagian keningnya, kemarilah, dipijetin, dibersihkan kakinya untuk mendapatkan syarafil khidmah. Razaqanallah wa iyyakum al-wusul insyaallah, nyampe dalam hadaratil maqam al-Muhammadiyah al-Husainiyah alaihi afdhalus salati wassalam. Dan sebagai penutup kita, sebagaimana seorang wanita tersebut yang sering kita sampaikan, wanita ini berada di Hillah, yaitu beberapa kilo, yaitu sekitar hampir 100 kilo lebih jaraknya dengan pusara Al-Imam Al-Husaini alaihi salam. Berjalan setiap tahunnya ke pusara Imam Al-Husain, sampai merasa tahun terakhir dia telah tua renta, umurnya sudah hampir 70 tahun. Merasa bahwa tahun ini adalah tahun terakhirnya menyampaikan dirinya, berjalan kaki menghaturkan salam, assalamu alayka ya Abu Abdillah, sallallahu alayka ya Abu Abdillah. Dikatakan wanita ini terus berjalan sampailah di hadaratil maqam, yakni sampai bermuwajahah, sampai di dharihnya putra Fatimah, putranya Amirul Mukminin Asy-Syahid Sayyidus Syuhada Abul Ahrar. Apa yang dia panjatkan dalam doanya yang didengarkan orang yang sekitarnya, keluarganya, doanya cuma satu saja. Doanya tidak menginginkan lagi dunia, tidak lagi semuanya, hanya satu yang diminta, ya Aba Abdillah, udawwir lak fi darid dunya, aku mencarimu di dunia ya Aba Abdillah, aku mendatangi bahkan zahfan ya Husain, merangkak kalau bisa diriku untuk menghampiri pusarahmu wahai Aba Abdillah, udawwir lak fi darid dunya, aku mencarimu di dunia ini, mendatangi pusarahmu di dunia ini. Satu yang aku minta wahai Aba Abdillah, dawwir alayya bidaril akhirah, gapai tangan kami, kenali kami untuk masuk surga bersamamu, bersama ibumu, bersama kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang dia minta. Allahumma ij'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad, wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad maha Muhammadin wa alihi ya karim. As'alullah ayyamakum. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita semuanya penuh dengan kebahagiaan bersama Muhammad wa ali Muhammad. Kehidupan kita dijadikan seperti kehidupan Muhammad wa ali Muhammad, dan kematian kita menjadikan kematian seperti kematian Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, mari kita bersama-sama sebagai penutup doa kita, ya Rabb, antum pecinta Ahlul Bait. Di sini banyak para sahabat, para ustaz. Kita sama-sama membaca yang biasa dibaca bainal haramain, di antara dua haram suci, yaitu haramnya Al-Imam Al-Husain dan haramnya Abul Fadl Al-Abbas alaihi afdhalus salati wassalam. Dengan suara bersama kita mengatakan, ya Rabbal Husain, بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشفي صدر الحجة بظهور الحجة يا رب يا أرحم الراحمين. هذا مني والعفو منكم. اللهم احفظ علماءنا واحفظ
Jumhuriyah Islamiyah Iran, ya Allah, min kaidil a'da, berikanlah kemenangan bagi orang-orang mustad'afin yang ada. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحسن العفو. نعم نعم. ريت يا حيا مرحبا. الله يسلمك.